Di drama ini, banyak adegan maju mundur. Untuk mempermudah, ada beberapa scene yang akan digabungkan agar lebih mudah dimengerti. Adegan dimulai saat seorang remaja pria bernama Mac tengah fokus dengan foto dari handphonenya. Foto di mana 13 anak remaja beranggotakan 7 remaja laki-laki dan 6 remaja perempuan. Kembali ke masa kini, di mana seorang remaja bernama Ness datang menghampiri Mac. Ia bertanya bagaimana pesan tersebut bisa mereka terima. Yang dijawab tidak tahu oleh Mac. Adegan kembali ke masa lalu, tepatnya di kantin. Remaja perempuan bernama Lila datang menghampiri Mac. Melihat wajah lebam Mac, Lila lantas bertanya siapa pelakunya. Biu, jawab Mac. Lila menyarankan untuk melapor kepada kepala sekolah, namun Mac menolaknya karena ia takut dengan ayah Biu. Tak ingin Mac merasa lebih sedih lagi, Lila lantas menghibur Mac. Biu dan baru saja tiba kemudian menyapa Ness, juga Mac. Mac pergi begitu saja saat melihat wajah Biu. Ness merasa sungkan dengan kedua seniornya akibat tingkah Mac. Di belakang, teman-teman mereka baru berdatangan. Tak bisa menahan rasa penasarannya, Jel menuduh Lily yang mengirimkan pesan agar mereka kembali ke pulau. Tentu saja Lily menolak tudingan tak masuk akal dari Jel. Jel yakin itu ulah Lily, karena orang yang sudah mati tidak mungkin bisa mengirimkan pesan. Ken, Plato yang menyaksikan keributan berusaha melerai Jel dan Von. Plato meminta maaf atas perbuatan pacarnya terhadap Lily. Demi memperjelas bahwa bukan Lily pelakunya, ia menunjukkan pesan yang sama yang ia terima dari Lila. Scene berpindah di mana Mac melihat Lila tengah berdiri di tepi jurang. Mac datang menghampiri kemudian memeluk Lila. Hingga Lila tidak ada lagi dalam pelukan Mac, melainkan mengapung. Mac pun terbangun. Sesampainya di pulau, mereka membangun tenda. Mac yang selesai terlebih dahulu pergi ke atas tebing bersama Ness. Sementara Biu dan menyusul kemudian. Di tebing ada Mac, Ness, Bozo, Mine, Sonar, Lily, Biu, dan mereka memberikan bunga sekaligus berdoa untuk Lila. Mac terakhir kali memberikan bunga. Ia berlutut menangis di tanah di mana Lila memilih mengakhiri hidupnya. Tak tahan dengan drama yang ditunjukkan oleh Mac, Biu memilih pergi. Di bawah, berbanding terbalik Jel, Von, Ken, juga Plato tampak bersenang-senang. Mereka tidak peduli dengan peringatan kematian Lila. Mac yang mengetahui hal tersebut melemparkan speaker menyulut emosi Ken. Ken mengerti Mac merindukan Lila, tapi jangan bersikap seperti pahlawan sementara Lila tidak pernah mencintai Mac. Mendengar ucapan Ken, Mac berputar arah kemudian memukul Ken. Tak terima dipukul begitu saja, Ken membalas. Mac yang bukan lawan Ken tentu kesulitan membalas. Beruntung, Plato berhasil melerai keduanya. Plato memutuskan untuk meminta maaf kepada Mac mewakili Ken, Jel, juga Von. Lily yang lupa mengembalikan gelang milik Lila memutuskan kembali ke atas tebing seorang diri. Ia menolak tawaran Sonar untuk menemaninya. Bozo yang tengah memperhatikan Mine tak sengaja melihat Mac keluar dari tenda membawa tas ke dalam hutan. Di atas tebing, tak jauh dari makam Lila berada, Dan juga Biu tengah berdiskusi siapa pelaku penyebar video. Biu sangat yakin itu Mac. Tak lama kemudian mereka mendengar Lily berteriak. Alasan Lily berteriak adalah ada ikan mati di atas makam Lila. Biu melemparkan ikan ke tanah, bertanya siapa pelakunya. Biu melemparkan ikan ke tanah, bertanya siapa yang melakukannya. Sekali lagi Jel menuduh Lily yang melakukannya. Plato dengan tenang bertanya alasan Lily kembali ke atas tebing. Plato juga bertanya apakah Dan, Biu, melihat orang lain di sana. Biu justru mencurigai Max sebagai pelakunya. Biu menanyakan keberadaan Max. Bersama Ness di dalam tenda, jawab Max. Bozo yang melihat Mac pergi membawa tas tak percaya dengan ucapan Mac. Biu yang mendengar kesaksian Bozo semakin memaksa Mac untuk mengaku. Kalau aku bilang aku pelakunya, apa kalian percaya? Tantang Mac kepada Biu. Tangan Biu bergerak cepat menampar Mac. Ness yang berdiri samping Mac berusaha membela.
Benar Meg bersamaku, ujar Ness. Biu meminta agar Ness berhenti membela Meg, karena hanya Biu lah yang tahu betapa brengseknya Meg. Scene berpindah ke masa lalu tepatnya di hari Valentine. Meg berencana akan mengutarakan perasaannya terhadap Lila. Namun sayangnya, Biu terlebih dahulu mengutarakan perasaan terhadap Lila disaksikan oleh siswa lainnya. Meg menunggu Lila di tangga. Meg menyukai Lila sejak pertama kali bertemu di perpustakaan. Lila tampak tidak begitu merespon ucapan Meg hingga Meg bertanya, kenapa Lila lebih memilih Biu dibandingkan dirinya. Lila meminta Meg untuk tidak membicarakannya lagi dan pergi. Kecewa ditolak, Meg melampiaskannya dengan menyerang Biu di toilet. Biu dapat menghindar dan memutar keadaan. Pisau yang Meg bawa justru berada di tangan Biu. Dua siswa yang baru saja masuk terkejut dengan apa yang mereka lihat. Meg menganggap itu keuntungan baginya. Dia justru berkata Biu ingin menyerangnya. Mendengar penjelasan Biu tentang Meg menjadikan semua orang meragukan ucapan Meg sebelumnya. Meg lalu berujar, kalian bisa melakukan apapun terhadapku, tapi perlu kalian ingat, kalian semua alasan kenapa Lila bunuh diri. Semua pun terdiam mendengar ucapan Meg. Di dalam tenda, Ness tidak peduli Meg benar-benar melakukan apa yang Di dalam tenda, Ness tidak peduli Meg benar-benar melakukan apa yang seperti dikatakan Biu. Ness juga tidak keberatan jika Meg masih merindukan Lila, selama Meg tetap berada di sisinya. Kemudian Ness memeluk Meg. Dari luar tenda, Bozo memanggil Meg. Biu menarik Meg dan memukulnya. Ness yang berusaha melerai justru dihalangi Bozo. Keributan yang mereka buat membawa semua orang keluar dari tenda. Dan berusaha melerai Biu. Biu terus memaksa Meg untuk mengaku dan mengancam akan memukul Meg hingga tewas apabila ia tidak mengaku. Meg sama sekali tidak takut. Silahkan kau bunuh aku sama seperti yang kau lakukan terhadap Lila. Tantang Meg. Emosi Biu meluap hingga ia menendang wajah Meg. Sekali lagi Biu memukul Meg. Ken yang tidak tahan mendorong tubuh Biu dari atas tubuh Meg. Ness melepaskan dirinya dari Bozo dan menghampiri Meg yang tak berdaya. Ken yakin apa yang dilakukan Meg tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Biu. Tak terima dengan ancaman Ken, Biu balik mengancam akan membongkar rahasia Ken. Di tengah suasana panas, Bozo datang membongkar isi tas Meg. Senjata tajam berjatuhan dari dalam tas. Biu membuat keputusan untuk meninggalkan Meg seorang diri esok hari. Ness tentu saja tidak setuju. Biu tidak peduli sama sekali. Dia juga melarang siapapun menolong Meg. Bozo diperintahkan untuk menjaga Meg. Di dalam tenda, Sonar dan Mine berusaha menenangkan Ness dengan mengatakan Lily membantu membersihkan luka Meg. Keributan kembali terjadi. Meg menahan Lily dan menjadikannya sebagai sandera. Ness berjanji tidak akan meninggalkan Meg seorang diri meski teman-temannya akan pergi meninggalkannya. Panik dengan keselamatan Lily, Dan memohon agar Meg melepaskan Lily. Meg memutuskan untuk membawa Lily masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Meg hanya mengajak Lily berbicara mengenai perasaan Lila terhadapnya. Pernahkah Lila mencintai Meg? Lily pun menjawab, Lila terlihat tidak bahagia saat berkencan dengan Biu. Sangat berbeda saat Lila bersama Meg. Lila tampak sangat bahagia. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Lily kembali seorang diri. Lily meminta agar tidak ada orang yang mengejar Meg karena Meg tidak melukainya sama sekali. Keesokan paginya, Dan memastikan kondisi Lily baik-baik saja. Ia juga berjanji akan bicara dengan Biu. Satu-satunya yang Dan peduli saat ini hanya Lily. Terbawa suasana, kudanya pun ciuman. Hingga mereka dikagetkan dengan tangan yang menjulur keluar dari balik pasir. Dari balik hutan, ada Lila yang tengah memperhatikan keduanya. Bozo, Plato, Ken, Biu membantu melihat apa yang terkubur di dalam pasir yang ternyata itu Meg. Biu melihat ada sesuatu di balik perut Meg. Sebuah foto Lila. Semua yang berada di pulau itu menaruh curiga kepada Meg, karena Meg bertengkar hebat dengan Biu. Flashback. Video Lila dan Biu tersebar ke isi sekolah.
Jill kembali memaksa Lily mengakui bahwa dialah dalang dibalik semua kejadian ini. Lily menjawab jika dalangnya orang yang pertama dia lenyapkan harusnya Jill. Flashback di mana Jill menyiram air dari atas dan mengenai Lila demi mendapatkan foto Lila dari atas. กูก็ขอโทษแล้วไงกูไม่รู้จริงๆว่ามีคนอยู่ข้างล่างอ่ะได้ไม่เห็นใช่ปะแล้วมึงก็ถอดเสื้อมึงมาให้กูใส่ดิอะไรของมึงเนี่ยโรคจิตเหรอก็บอกไม่ได้ตั้งใจไง Flashback. Lila marah pada Lily yang tidak bisa memenuhi standar ayahnya hingga semua harapan ayah mereka dilimpahkan pada Lila yang membuat Lila muak. Lily menjawab ia sudah berusaha, tapi pada kenyataannya ayahnya tetap memanjakan Lila. Ken, Plato, juga Bozo menemukan pemilik perahu yang mereka sewa untuk membawa mereka kembali ke dermaga mengapung di tepian pantai. Mereka kesempatan Lily seorang diri, Jill dan Von mengikat tangan Lily. Ness keluar dari tenda setelah mendengar keributan. Dia membantu Lily kabur menuju hutan. Merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat, Jill dan Von mencari Lily ke tengah hutan, dan di sana mereka melihat bekas darah. Saat diikuti, Von melihat Lila berdiri di tengah hutan, sementara Jill tidak melihatnya sama sekali. Flashback. Beau mengetahui video ia dan Lila tersebar. Beau menuding Meg lah dalang dibalik ini semua karena Meg cemburu dengan Beau. Meg tidak dapat memiliki Lila hingga ia menutup mata dan menyebarkan video tersebut. Beau memukuli Meg nyaris membunuhnya hingga Dan datang menghentikan Beau. Lily tenggelam di tengah pantai, tangannya terjulur menggapai meminta tolong. Di tepi pantai, Dan berlari hendak menolong Lily. Malang di saat Dan nyaris mendekat, Lily tenggelam. Lily, Dia menaruh curiga terhadap Beau dikarenakan celananya basah pada saat itu. Pluto melerai dengan berkata Beau berada di ujung lain pantai, tidak mungkin Beau pelakunya. Flashback. Lily menangis dalam bioskop. Dan datang berusaha menenangkan Lily. Lily bercerita ia tidak mengerti kenapa Lila menyalahkan perihal video yang tersebar. Dan menghibur Lily dan menunjukkan betapa dia menyayangi Lily dengan mengungkapkan rasa cintanya. Mendengar itu Lily merasa senang. Saat Dan bertanya apa Lily juga memiliki perasaan yang sama, Lily justru memilih pulang. Beau mengatakan turut berduka cita atas kepergian Meg kepada Ness. Ia juga mengungkap ia khawatir akan keselamatan Ness dan berjanji akan membawa Ness keluar dari pulau. Ness memotong ucapan Meg dengan bertanya, apakah Beau yang membunuh Meg? Flashback di mana Beau dan Lila jalan bersama saat Beau melihat Ness. Ia berhenti tidak mempedulikan Lila yang berada di sampingnya. Beau. Malam kedua mereka di pulau, Beau meminta semua orang untuk tidur terpisah demi mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Ken menolak ide Beau dan berujar bisa jadi Beau lah pelakunya. Ken juga nyaris mengatakan rahasia Beau. Beau pikir semua adalah milik yang sama seperti ketika Lily. Sebelum sempat Ken menyelesaikan ucapannya, Beau memukul Ken. Mendengar nama Lily disebut membuat Dan semakin curiga dengan Beau. Flashback. Sebelum insiden video Lila, Lily menerima foto editan kakaknya, Lila.
Di saat Jill dan Von di dalam kamar mandi, mereka berharap Ken dan Plato tidak tahu mereka pelaku foto editan Lila. Lily yang berada di dalam kamar mandi mendengar semua yang dibicarakan oleh Jill juga Von. Jill dan Von melabrak Lily yang diketahui mengadu kepada Lila. Jill mengancam ia akan mengedit foto Lily sama seperti kakaknya. Beruntung, Lila melihat dan mencegah Jill bertindak lebih jauh lagi. Ness menangis kencang saat melihat kepala Meg berada di atas kayu. Di dalam mulut Meg terdapat gulungan kertas. Tidak ada yang tahu siapa yang tega melakukan semua itu terhadap Meg. Sonar memberanikan diri maju demi melihat apa yang ada di dalam mulut Meg. Sonar langsung meminta Von untuk mengaku maksud perbuatannya. Karena foto yang Sonar temukan adalah foto Von. Merasa tidak melakukan apapun, Von menolak tuduhan Sonar. Semua mata yang menatapnya dengan penuh kecurigaan menjadikan Von nekat mengambil pisau yang tak jauh darinya. Plato, kekasih Von, berusaha mencegah perbuatan Von. Sayangnya, pisau yang dipegang Von justru melukai lehernya sendiri. Dan membawa Biu ke tengah hutan. Dan yang sudah gelap mata menyerang Biu. Rasa curiga terhadap Biu sebagai dalang kematian Lily. Dan juga mengetahui dari Plato, Biu memperkosa Lily. Saat Dan menyerang Biu dengan kapak, Biu berhasil menghindar. Kapak Dan nyangkut memudahkan Biu untuk menyerang balik. Merasa tidak akan bisa melawan Biu, Dan meminta maaf, namun Biu sudah dikuasai oleh amarahnya karena Dan berani menyerangnya. Biu mengambil batu dan memukul kepala Dan hingga kepala Dan hancur. Bozo yang pergi mencari keberadaan Biu, juga Dan yang tidak kunjung menampakkan diri di tengah situasi genting yang dialami Plato. Betapa kagetnya Bozo saat melihat mayat Dan. Bozo segera mengetahui Biu lah pelakunya. Saat Biu hendak menjelaskan, Bozo justru memerintahkan Biu untuk menyembunyikan jasad Dan. Sonar membakar pisau yang ada di tangannya, kemudian menempelkannya di leher Plato. Cara itu ampuh menghentikan pendarahan yang dialami Plato. Men bertanya pada Sonar, kenapa ia mencurigai Von? Bukankah aneh Von meletakkan fotonya sendiri di dalam mulut Meg? Sonar justru terlihat marah karena Main memperdulikan Von dan tidak mempercayainya. Setelah selesai membuang jasad Dan, Biu menanyakan alasan Bozo membantunya. Bozo tidak ingin Main tahu kehilangan Lily sudah cukup berat bagi Main. Dia tidak peduli Biu melakukan apapun kepada Sonar dan lainnya, selama Main tidak terluka. Sonar memanggil Main dan Ness ke dalam tenda. Jill dan Von mencuri semua barang mereka. Main yang kesal bertanya kepada Sonar. Main yang kesal bertanya kemana Sonar pergi. Dia bertugas menjaga tas dalam tenda. Kenapa semua barang bisa menghilang? Sonar menjawab ia pergi mencari Biu, juga Dan yang tak kunjung terlihat. Main, Ness, Sonar pergi mencari jalan keluar dari pulau. Ketika malam tiba, Main membangunkan Ness untuk pergi meninggalkan Sonar. Main menaruh rasa curiga terhadap Sonar. Flashback. Main tak sengaja melihat Sonar mencabut poster Lila sebagai pemenang Olimpiade Matematika. Main memancing dengan berkata, bisa jadi orang yang mencabut poster Lila iri padanya. Sonar justru menjawab orang itu pasti bodoh karena tidak tahu cara mengalahkan Lila. Jawaban Sonar membuat Main bingung. Sonar meminta Lila untuk membantu Lily, namun Lila menolak. Merasa diabaikan, Sonar marah. Kenapa Lila juga tidak mau membantu Sonar yang juga notabene sahabatnya sendiri? Main yang berada di sana mendengar itu semua. Main menceritakan alasan dia curiga dengan Sonar karena dia mencari Dan juga Biu, sementara Sonar menyuruh Main dan Ness hati-hati terhadap Biu. Bukankah itu aneh? Jill menceritakan saat dia berada di ruangan guru,
Sonar marah karena guru memilih Lila dibandingkan dia. Sonar menuding ibu guru menerima suap dari ayah Lila agar Lila yang mengikuti Olimpiade Matematika, bukan Sonar. Ken mengerti Jill tidak menyukai Lila maupun Sonar, tapi cerita Jill tidak cukup sebagai alasan Sonar dalang dibalik ini semua. Jill berkata, karena kamu tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh orang yang iri hati. Ness melihat Mai memasukkan sesuatu ke dalam botol minumnya. Saat Mai dan Ness diskusi kemana perginya Sonar. Apakah Sonar kabur, meninggalkan keduanya atau tidak? Sonar datang dengan melemparkan pisang ke kaki Mai. Sonar mendesak Mai untuk mengaku kalau dialah pelakunya. Ness membongkar isi tas Mai yang terdapat racun tikus. Rasa sakit di kepala Mai kembali datang. Tubuhnya jatuh, kemudian Mai muntah. Dari kejauhan terdengar suara Bozo memanggil Mai. Panik. Sonar menarik tangan Ness untuk kabur. Bozo naik pitam saat melihat Sonar dan Ness sementara Mai tidak ada bersama mereka dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya. Sonar memerintahkan Ness untuk lari. Lebih bahaya jika mereka berdua bersama-sama. Ness menuruti perintah Sonar dan pergi menjauh. Jill, Von berjalan di tengah hutan. Mereka dikejutkan dengan mayat Dan yang ada di dalam hutan. Mendengar Plato yang tidak ingin berada di dalam pulau itu lagi, Ken berjanji akan membawa Plato keluar dari pulau terkutuk itu. Tidak akan ada yang menyakiti Plato, ujar Ken. Plato terbawa suasana saat Ken meletakkan lengannya di atas bahu Plato. Plato lantas meminta maaf dan berujar mereka seharusnya berhenti. Saat Plato melihat ke arah samping Ken, di sana berdiri Jill dan Von. Ken bermaksud menjelaskan kepada Jill. Alih-alih mendengarkan penjelasan Ken, Jill menampar Ken dan pergi dengan perasaan jijik. Sementara Von hanya menatap Plato dan pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah mendapati fakta bahwa pacarnya seorang pecinta sesama jenis, Jill dikagetkan ternyata sahabat baiknya justru mencintainya. Wanita pecinta sesama jenis juga. Rasa jijik, Jill melepaskan pelukan Von. Keduanya bertengkar hebat hingga Jill tidak sengaja mendorong Von yang mengakibatkan Von mengalami kebutaan.